Itu kemudian catatan pentingnya langsung saja kalau untuk mengisi penjualan harian tadi udah tinggal diisi, juga per bulan 30 juta per bulan tadi penjualannya. Kemudian untuk menghitung margin kotor, nah ini margin ini hasilnya harus dalam bentuk persentase ya per bulan. Cara ngitungnya dari mana? Cara ngitungnya adalah kalau margin kotor berarti di sininya adalah laba kotor dibagi omset atau penjualan dikali 100, hasilnya 61%. Sedangkan untuk margin bersih itu adalah dari laba bersih dibagi penjualan dikali 100%, hasilnya di sini contoh 33,44%. Nah silakan Bapak dan Ibu isi sampai situ ya. Kemudian nanti saya untuk tabel yang berikutnya POM 3 identifikasi permasalahan analisis kebutuhan UMKM, Bapak dan Ibu cukup di checklist saja kalau yang ada ya, karena memang yang ini dimudahkan, dia cukup berbeda. Kalau aslinya sebetulnya seperti ini datanya, kondisi saat ini permasalahan dan kebutuhan, tapi yang sekarang di checklist aja yang dimilikinya ya. Kayak cuma contoh badan usaha perseorangan CP atau apa, kalau punya CP ya berarti checklist bagian CP gitu, kalau perorangan ya perorangan, NPWP ada nggak, kalau ada checklist gitu. Perencanaan usaha ada nggak, kalau ada checklist gitu aja. Yang POM berikutnya ya. Nah kemudian nanti ada POM namanya MBO, itu Management by Objective. Itu ngisinya seperti apa? Ngisinya adalah seperti contoh, saya pengen ngambil nih MBO yang punya onigiri tadi. MBO itu maksudnya adalah di bagian kegiatan ya. Kegiatan itu kira-kira apa sih kebutuhan utama Bapak dan Ibu saat ini untuk usahanya. Umpama sekarang tujuan utamanya ingin meningkatkan pangsa pasar gitu ya, meningkatkan penjualan. Nah kira-kira untuk bisa mencapai sasaran meningkatkan penjualan itu apa saja yang harus dilakukan. Umpama contoh beriklan di FB, beriklan di Instagram Ad, kemudian membuat profile gitu ya, dan segala macamnya. Nah kalau di ini contohnya, kalau yang onigiri itu contoh sasaran yang dicapainya adalah pembenahan manajemen, peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan bisnis gitu. Tapi sebetulnya kalau bisa dibuat satu-satu aja. Kalau pembenahan manajemen nanti di sininya apa saja, nanti buat lagi aja dengan kapasitas produksi apa saja gitu, biar fokus nanti cara mengawasinya. Nah ini contoh ada pembuatan company profile, itu di bulan apa, ini tuh bulan menunjukkan M tuh ya, ada MM di situ menunjukkan bulan di bulan apa gitu. Kemudian di kolom indikator ada keberhasilannya, contoh penerapan 5R, berarti indikatornya 5R di ruang produksi dan ruang kantor. Nanti siapa yang bertugas agar rencana ini bisa tercapai gitu ya, PIC-nya siapa ditulis. Contoh di sini Ibu Nani, nah di Bapak Ibu siapa silahkan ya. Ini contohnya seperti ini. Nanti saya coba share juga ini untuk contohnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi kampas ya, BMC, bisnis kampas model. Contohnya di sini ada juga BMC-nya, kita lihat. Nah ini BMC-nya bisnis kampas model. Pertama yang kita lakukan adalah di bagian customer segment ya. Jadi di sini kita isi di sini. Di sini ada menggambarkan pelanggan kita ya, sekelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Apakah segmentasinya pasar bawah, mungkin bisa warung, grosir, pasar tradisional gitu, atau pasar menengah, pangsa pasarnya, atau pangsa pasarnya kelas atas, silahkan ditulis di sini. Nah di sini segmentasinya diperjelas lagi, yaitu untuk produk ini adalah siswa dan mahasiswa, kemudian ada masyarakat umum di sekitar sekolah, langsung dan kampus Unpad gitu ya. Nah silahkan Bapak dan Ibu tuh sekarang customer segmentnya siapa dan di mana, lebih jelas gitu, di sekitaran rumah itu lebih spesifik menjelasinya. Kemudian
isi yang kedua adalah di value proposition ya. Ini merupakan sebuah nilai ya. Jadi alasan yang membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain ya. Nah, di sini value-nya apa dari perusahaan kita? Apakah lokasinya strategis karena ramai, dekat kampus, sekolah, dekat kereta, dekat stasiun umpama, atau harganya sangat terjangkau, itu sekitaran berapa, atau kualitas gitu ya. Nah, ini contoh kalau di sini produknya value processornya memiliki nilai gizi dan protein ya, karena di dalamnya ada isi ayam, telur, jadi jelas gitu memiliki nilai gizi dan protein karena apa? Karena ada ini, ada sayuran, ada segala macam. Kemudian harga terjangkau itu berapa gitu ditulis di sini, tanpa bahan pengawet, dapat langsung dinikmati dan segala macam. Nah, silakan Bapak dan Ibu, produknya nilai kelebihannya apa, value prosesnya apa. Nah, kemudian yang berikutnya kita isi di bagian customer relationship ya, itu hubungan dengan pelanggan. Itu bagaimana, beli 2 dapat 3 gitu ya, memberikan diskon. Kemudian ada sistemnya dengan konsinyasi barang, jadi barang kita titip, kemudian ada bisa pembayaran lewat Tempo umpamanya, pesan antar, ada komunitas atau keanggotaan. Kalau kita di Gria itu suka ada sebagai anggota dan segala macam gitu. Nah, itu silahkan bagaimana menjaga hubungan dengan customernya di strategi seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah ke channel ya. Channel itu adalah bagaimana perusahaan itu, produk itu tuh bisa sampai ya ke pelanggan kita. Nah, di sini contoh channelnya melalui kantin, ada reseller yang jualan lagi, kemudian bisa dilihat di Instagram, bisa via WhatsApp, bisa via GoFood gitu, ataukah penjualan melalui agen gitu. Bagaimana channelnya sehingga mereka bisa menjangkau produk kita, kurang lebih gambarnya seperti itu. Kemudian kita ke kolom berikutnya adalah di revenue ya, di pendapatan. Ini itu tinggal aja di penjualan, ini dijelaskan seperti ini, penjualannya berapa kita tadi, yang tadi itu 30 juta per bulan gitu ya. Kemudian penjualan melalui konsinyasi berapa, umpama penjualan melalui reseller ada berapa, penjualan tunai berapa, boleh mau dirinci seperti itu juga. Kemudian kita ke kolom key ini research ya, sumber daya kunci yang kita miliki. Nah, di sini apa sih aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi? Contoh ada tempat produksi ya, kemudian bahan baku dan penolong, kemudian kemasannya ya. Kalau di sini apa, karyawan, peralatan, pengolahan, listrik dan air. Jadi kalau nggak ada listrik nggak bakal bisa jalan. Nah, itu kunci ini ditulis di sini. Kuncinya apa untuk produk kita ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ke key activities ya, kunci dari kegiatannya. Kita menjelaskan tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Contoh, membeli bahan baku dan penolong, kemudian mengolah bahan baku dan penolong menjadi sebuah produk, kemudian menjual produk, melakukan inovasi dan pengembangan produk. Ini contohnya seperti itu ya, penyimpanan dan pengendalian mutu dan segala macamnya. Kira-kira kunci kegiatannya agar produksi itu berjalan dengan baik apa saja sih gitu ya. Nah, bisa dijelaskan di sini. Kemudian selanjutnya adalah key partner ya, merupakan mitra ya. Kunci mitranya siapa? Oh, di sini nama supplier bahan baku atau pemilik warung gitu ya, atau supplier kemasan. Nah, itu
mitra kunci kita gitu ya. Kita jelaskan di sini produknya. Bapak dan Ibu siapa mitra kuncinya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah di struktur ya, cost structure ya. Jadi tadi sudah ada HPP-nya berapa, biaya operasional berapa, tuh bisa juga biaya promosi, sewa toko boleh dijelaskan di sini untuk biaya-biayanya. Nah, kurang lebih gambaran untuk mengisi BMC seperti itu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa komunikasi via WA. Silahkan dikerjakan tugasnya sampai ke BMC ya. Paling itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.